Teman-teman, nah inilah gadung. Cuma cara masaknya, cara mengolahnya itu harus baik. Nanti akan saya ulas bagaimana gadung itu dibuat. Mari, selamat menikmati. Sambil melihat kami berjalan menyusuri hutan, perlu Anda ketahui sebetulnya gadung itu semacam umbi-umbian yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Gadung dikenal pula sebagai umbi-umbian yang mengandung racun. Sebelum melanjutkan perjalanan kami, coba Anda perhatikan umbi gadung tersebut. Bentuknya elif, berdaging, dan berwarna coklat. Lihatlah, itu yang paling besar. Kembali kepada teman kita yang sedang menyusuri hutan untuk mencari gadung, sampai menemukan di mana pohon gadung tersebut berada. Jika sudah mendapatkan pohon gadung, segera kami menggalinya. Umbi gadung terdapat dalam tanah. Dalam satu tumbuhan, umbi gadung berjumlah banyak dan tidak beraturan. Kami masih terus menggalinya sampai kami mendapatkan umbi gadung. Sebenarnya ada beberapa varietas gadung, namun yang kami dapatkan hanya 2 varietas saja, yaitu gadung yang berumbi kuning dan gadung yang berumbi putih. Nah, ini adalah contoh gadung yang berumbi kuning. Orang menyebutnya gadung padi, dan yang terkumpul itu gadung yang berumbi putih. Orang menyebutnya gadung punel. Pohon gadung dapat kita kenali dengan batang pohon yang berduri, merambat ke atas, menjurai, kadang melilit pada pohon besar dari akarnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa umbi gadung itu beracun. Namun apabila kita mengolahnya dengan baik, maka racun tersebut akan hilang. Sekarang gadung yang sudah kami kumpulkan, segera kami masukkan ke dalam karung. Setelah gadung sudah kami kumpulkan di dalam karung, lalu segera kami bawa pulang. Ketika gadung akan diolah menjadi makanan yang baik dan sehat, terlebih dahulu gadung dikupas-kupas kulitnya sampai kulitnya tidak tersisa sedikit pun. Selanjutnya, gadung yang sudah dikupas itu diiris tipis-tipis. Kemudian irisan gadung tersebut dicampur dengan abu gosok. Dibalurinya sehingga abu gosok itu meresap ke dalam daging gadung tersebut. Irisan-irisan gadung yang sudah dibaluri abu gosok secara merata dimaksudkan agar getah yang beracun pada gadung tersebut akan menyerap ke dalam abu gosok. Setelah merata dengan baluran abu gosok, gadung segera dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Jika irisan gadung yang sudah dibaluri abu gosok itu benar-benar kering, segera kami mencari sungai yang mengalir. Lalu dengan wadah karung kami merendam gadung tersebut. Harus diingat, gadung itu harus diikat kuat-kuat agar tidak hanyut. Setelah semalaman kami merendam, keesokan harinya kami mengangkatnya. Gadung itu ternyata masih kelihatan kotor karena abu gosok. Nah, agar menjadi bersih, kami harus membilasnya sampai bersih sekali. Meskipun gadung itu sudah bersih, di rumah gadung itu kami rendam kembali dengan air tawar
dan kami menampungnya dalam bak selama semalam. Kemudian keesokan harinya, gadung tersebut masih kita bilas lagi dengan air bersih. Dan gadung harus diberi bumbu garam untuk direbus atau dikukus. Jika ingin kelihatan indah, kita boleh memberinya pewarna, yaitu pewarna kue yang tidak berbahaya. Dan bila tidak diberi warna pun tidak apa-apa, karena gadung mempunyai warna khas yang kuning dan putih. Gadung dimasukkan ke dalam kukusan. Ditunggu beberapa menit sampai matang. Setelah masak, gadung segera diangkat dan ditiriskan di atas tampah agar cepat dingin. Hasil dari mengukus, gadung tersebut diletakkan dalam wadah yang datar agar apabila kering nanti gadung tersebut tidak menguncup dan tampak rata seperti layaknya kerupuk mentah. Kembali setelah direbus atau dikukus, gadung yang sudah matang itu dijemur kembali sampai kering. Oh ya, jika ingin membuat nasi gadung, kita tidak perlu merebusnya, tapi cukup menjemur kembali sampai kering. Selanjutnya, gadung rebusan yang sudah kering itu kita simpan di tempat yang sejuk dan tidak lembab. Jika kita ingin mengkonsumsinya, gadung tersebut bisa digoreng. Lihatlah, keripik gadung itu langsung mekar ketika digoreng. Dan yang harus diingat, minyak goreng itu harus sangat panas. Dan setelah matang, siap disajikan dengan aman. Dan uniknya, apabila gadung itu digoreng, tidak menyerap minyak. Teman-teman, inilah gadung yang sudah digoreng. Sekarang kita makan. Kenyang dan enak. Dia tidak nyerap minyak. Bisa kita konsumsi, tua muda dan tidak berbahaya. Seperti ubi dan singkong.